sekolah yang sekarang sudah hadir, berarti minggu depan sudah ada virtual. Yang belum hadir, kami buat virtual. Karena ada 593 sekolah. Kalau kami undang semua ke aula 3 aula ini, selesainya bisa 2-3 minggu. Karena aula ini juga ditempati oleh yang lain. Oleh karena itu minggu depan, harinya belum kami tentukan. Yang belum ikut di kesempatan hari ini, kami buat virtual terkait dengan untuk penyusunan kontrak kerja. Ini supaya nanti ini hal baru juga, Pak. 2 hal yang panjenengan terima hari ini hal baru di Kabupaten Jombang. Kota lain sudah. Bupati Jombang mentargetkan sakitnya itu A. Di tahun lalu, tahun sebelumnya sudah B+, artinya B gemuk. Sedikit bisa A, dengan syarat semua ASN harus membuat kontrak kerja dari guru kepada kepala sekolah. Nanti ada di Pak Majid, kepala sekolah dengan kepala dinas. Kemarin kami menyampaikan dengan Pak SK diskusi pagi hari, kami sampaikan kepada Pak Sek dan Pak Kepala Dinas. Ini langsung kalau edaran SKP kan tanda tangan ke Kabid. Tetapi ini kontrak kerja ini di tanda tangan oleh kami nanti taruh nanti yang mana seperti itu disepakati kemarin begitu. Sehingga nanti pengawas sekolah juga akan buat kontrak kerja. Kita kemarin dengan kepala dinas. Setiap 3 bulan ada laporan, tribulan laporan, setahun 4 kali. Nah itu agar Jombang sakitnya bisa A. Satu. Yang kedua, agar Jombang tetap eksis, Jombang masih ranking 3 Provinsi Jawa Timur terkait dengan IP ASN, indeks ASN. Jombang nomor 3, ranking 1-nya Kediri. Sehingga panjenengan kalau hadir seperti ini nanti akan diusahakan ada sertifikatnya. Setiap yang dilaksanakan dinas diusahakan sertifikat dan langsung kita kirim filenya ke BKD. Ini permintaan dari Pak Kepala BKD. Poin-poin ya sahabat, karena supaya waktunya cukup. Berikutnya anak IGB dilaksanakan karena tahun ini panjenengan nanti akan memilih 1 guru pembimbing yang senior. Nanti dijelaskan Pak Majid selanjutnya. Saya poin-poin aja. Panjenengan nanti juga membimbing dan juga pengawas itu membimbing. Dan maka tadi pembimbingannya di sekolah masing-masing. Di sekolah masing-masing. Pada guru pemula. Lah guru pemula itu adalah guru yang kemarin sudah CPNS dan guru yang P3K. Berarti nanti setelah jenengan ada lagi kepala sekolah yang disosialisasi selain hari ini, Pak. Karena P3K itu akan diberikan SK-nya itu akhir bulan ini, Pak. Akhir bulan ini SK-nya diberikan per 1 Maret. Per 1 Maret berarti panjenengan masih punya kewajiban menyelesaikan honornya. SK-nya kan dari dinas, proses. Itu bulan Januari, Februari, Maret ini sudah kami lapor sampaikan setelah kami rapat dengan BKD di ruang asisten 3 itu bahwa kita tetap punya tanggung jawab 2 bulan untuk memberi honor. Kenapa kok nggak di-SK-kan Januari? Nah, karena pertanya dari pusat itu baru tanggal 31 Januari sampai ke BKD baru Februari. Berarti BKD tidak bisa mengeksekusi Januarinya. Nah, akhirnya dieksekusi pada pokoknya nih ini pinggir kantor kepala sekolah pindah antar juga ini. Ya, nah ini materi sampai mau kita terbisik mungkin Pak Bendi. Kita lanjut Pak Bendi. Mereka sama Pak Bendi. Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga P3K itu akan mendapat SK akhir bulan ini. Pada saat penyerahan SK kami sosialisasi PIGP, program didik guru pemula. Itu Bapak. Pelaksananya di sekolah selama 11 bulan.
Tapi tenang mawon itu kan ulang aja. Ya pekerjaan guru aja. Nanti ada nabi guru sendiri. Jangan marah. Itu. Dan dengan membimbing kira-kira masih ada kendala nggak? Tanya. Gitu. Nanti seperti itu Pak. Nah, P3K-nya akan datang, mungkin panjenengan juga masih dapat jadwal lagi P3K. Tapi perlu diketahui P3K yang besok diangkat sebagian masuk ke SMP karena tidak linear dengan tugas tupoksi guru di SD karena guru PKN, bahasa Inggris, matematika, IPS dan yang lain. Sehingga kalau dipaksakan di SD nanti panjenengan kesulitan dituntut oleh guru itu untuk sertifikasi nggak akan bisa, sehingga harus menempati di SMP. Berikutnya Bapak Ibu terkait golongan 2, guru panjenengan yang masih golongan 2, kami proses kemarin sudah, kami sudah tim konsultasi ke BKD. Apa yang masih sulit di kami? Kalau perkara dunia kalau diselesaikan selesai. Tapi kalau yang penting mau menyelesaikan dua belah pihak, sini sama BKD. Alhamdulillah BKD berkah, kita tindak lanjuti. Kemarin sudah dikirim 50 sekian plus, ya kurang lebih dari 70 sekian saya kemarin sudah terkirim Bapak. Warningnya Pak Super kemarin warning hari ini, kalau besok sampai besok sudah nggak diterima. Saya khawatir dinas sudah melaksanakan, tinggal bawa, langsung sudah dibawa ke sana kemarin. Doakan itu guru-guru yang kemarin Bapak Ibu kenaikan pangkat dari 2A atau 2B itu ke tingkat atasnya. Tetapi karena sudah dilihat oleh BKD punya ijazah linear, akhirnya dikembalikan ke kita, suruh tambahkan ijazah, sehingga langsung 3A. Harapannya nanti tidak ada guru yang golongan 2 tuntas. Moga-moga saya sebelum pensiun dari KP itu tuntas. Karena guru-guru supaya semua nanti dapat minimal. Masih ada sisa Bapak, kurang lebih 40 sekian kami akan tuntaskan tahun ini. Karena ada proses berikutnya. Kecuali yang tidak punya ijazah linear. Nanti kami tetap konsultasi dengan BKD lagi dan terkait dengan yang bersangkutan mungkin kepala sekolah, nilai jabatan yang mana, fungsional atau struktural. Kalau fungsional nggak bisa diberi jabatan fungsional karena tidak ada kelayakan ijazah. Nah, supaya ini targetnya tidak molor lagi dan semuanya tuntas. Nah, nanti cuma tampilkan sekalian petanya. Saya jumpa guru kurang kira luwih pion, nanti jumlah semuanya sedikit waktunya. Berikutnya Bapak Ibu terkait dengan pandemi ini supaya nggak menjadi polemik di kita. Pandemi, Bapak Ibu terima kasih kerjasama. Kalau ada hal yang kurang pas, kurang berkenan, kurang apa saja di sekolah terkait PTK, mohon bel kasih kami dan atau saya. Ditelepon Pak, saya mau konsultasi, ya telepon aja, nggak apa-apa. Ini mau mengusulkan, misalnya kan kalau isolasi itu permohonan Bapak, bukan pemberi. Nek permohonan itu diteruskan ke pembina atau ke sekda sana anak bawahnya bupati. Nah itu nanti jadi kalau misalnya permohonan isolasi melampirkan permohonan dari yang bersangkutan atau pengantar kepala sekolah, permohonan yang bersangkutan, ada SK terakhir, ada kronologi. Kalau sudah positif di situ positif, berarti berada P gitu Pak ya. Nah seperti itu, hasilnya itu dipamerkan ke kita. Seperti itu. Nanti kalau sudah COVID ya nggak apa-apa, nanti diajukan cuti sakit. Haknya diambil. Supaya kan kalau COVID itu belum tentu dalam 2 minggu langsung sembuh kan. Nanti bisa juga 2 minggu lagi, perpanjangan lagi. Nah itu kalau tidak diajukan cuti dengan bolak-balik membuat itu. Okay? Nah seperti itu. Itu yang terkait yang lain. Mungkin poin-poin saja Bapak Ibu yang lain. Nah terkait
terima kasih Bapak Ibu kerjasamanya yang ketika saya sampaikan dengan kemarin untuk pemetaan guru dan kepala sekolah. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada suara-suara yang berarti. Kami minta memang kami undur, saya mengajukan permintaan kepala dinas karena kepala dinas juga tidak ingin ada suara ya, namanya ratusan orang itu tidak semuanya hatinya sama, sehingga kami melibatkan tim di Wilker selaku Baperjakan di tingkat kecamatan. Setelah itu dipresentasikan di kami selama 3 minggu. Wilker kami hadirkan. Si Mulan pindah ke sekolah dari sekolah A ke sekolah C itu apa? Dengan alasan-alasan. Mohon kalau ada yang tidak berkenan, diam dulu, nanti kami solusikan berikutnya. Biar kita taat aturan. Oke, Bapak Ibu, itu nanti ada solusi yang terbaik. Kalau ada di kecamatan suaranya saya belum terlibat diskusi, ya akhirnya di kecamatan itu kami nggak menggelar mutasi karena masih ada suara. Kalau masih bersuara, bapaknya tidak berkenan. Jadi alhamdulillah tidak ada suara yang berarti. Dari sekian itu ada catatan 1 dari kepala sekolah, tidak apa-apa. Mohon sekali lagi datang saja ke saya atau kasih kami nanti atau kepala dinas silakan, jangan langsung menggunakan partai, itu sudah di luar kondisi kita. Tapi kalau kita dengan buat nggak apa-apa, kalau memang tidak silakan. Tapi ini yang terjadi sesungguhnya. Wilker saya suruh hadir dengan pengawasan presentasi dengan saya, tapi dengan kepala dinas. Apa yang terjadi, Pak? Silakan diambil keputusan langsung diberikan bupati. Kami juga bupati siap mempertanggungjawabkan SK itu. Karena itu bukan main-main, sudah dilaksanakan analisis lama, tidak 1-2 hari. Terima kasih Bapak Ibu, bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini program KPI nanti kita lanjutkan, cukup waktunya. Mohon maaf saya tidak bisa lanjut dulu Pak. Nanti di gelombang berikutnya saya akan sampai dulu. Kemudian nanti sama-sama jalan karena kita sama-sama ada tugas dari kepala dinas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum edaran nanti buat edaran. Ketika prestasi sudah diberitahu. Masalah kepala sekolah punya kewajiban pembinaan setiap bulan. Setiap bulan terhadap PTK-nya. Pada saat rapat dengan singgung PP 53. Nah, jangan pernah terjadi ada kesalahan di lapangan ditanggung permasalahan itu oleh kasih dan kabitnya. Nah, misalnya Bapak Ibu di sekolah tidak ada pembinaan, tetapi guru itu melakukan langkah yang sangat berurusan dengan hukum. Nah, sudah diurusi dengan aparat hukum, kita belum ada proses. Nah, itu atasan panjenengan penurunan pangkat dengan apa tega. Pak Majid sudah tidak pernah pulang, kena sanksi. Pak Didi juga begitu. Nah, kasihan. Saya sampaikan di sini. Kalau sudah kami bekali setiap bulan laporan dengan pembinaan Pak, nanti informasinya akan disampaikan Pak Majid juga. Nanti ada surat edaran. Dengan bulan ini Februari, cuma pembinaan dengan guru terkait etika guru semua sudah PTPP 53. Dan jangan laporkan di bulan Februari paling lambat tanggal 5 ke Wilker. Nanti Wilker akan dikirim ke kita. Oke, itu Maret. Ya di bulan Maret, Februari dikirim di bulan Maret. Selanjutnya sampai begitu. Oke. Kalau dikira itu darurat, jangan langsung ngebel kasih atau saya sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai dengan tingkatan masing-masing. Langsung nggak? Kalau dikira darurat, jangan sampai keduluan hukum jenengan nggak tahu. Nah ini yang jadi masalah.
bermasalah fingerprint, nggak usah terlalu takut, ya ikut aja yang sudah dilaksanakan dengan kita debat di ruang Pak Sekretariat, Pak Sekretaris Kematian, 6 hari yang lalu, akhirnya ditindaklanjuti perwakilan dari kita di Surakarta. Ya, kami wakilkan Pak Majid karena saya juga kebilaksana saat itu. Nah, tolong Bapak Ibu mendukung programnya yang ada di Wiker, karena jenengan ada 2 anggota, 1 struktural, 1 fungsional. Karena dengan tim ini yang bidangi ketenagaan bidangnya yang fungsional, yang struktural ada di depan. Subak umum ketenagaan dan kepegawaian itu Mbak Supar ini, TU jenengan Pak Jenengan itu masuk wilayah beliaunya, dan itu tunjangannya ikut peraturan Bupati, sedangkan panjenengan dan guru kepala sekolah sama pengawas itu ikut peraturan menteri. Nah, itu bisa dipahami. Saya kira kalau saya dijelaskan detail paham. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal 29 atau di 30-nya disebutkan pengangkatan jabatan fungsional pertama kali sebagai guru dari formasi CPN di sini harus memiliki A, B, C, D. Yang A kualifikasi S1, sertifikat pendidik. Yang B minimal 3A. Yang C zaman semono jenenge BP3 minimal baik, baru yang D duwe induksi. Dasar ini diantara yang mendasari program induksi atau guru pemula. Yang ketiga jelas zaman Permendiknas guru gabung Permendikbud 27/2010 ini alurnya jelas berserta lampirannya. Bisa nek kabeh. Oh ya wis pelan yo kok enak langsung plak. Ini juga saya kutipkan dari lampiran 27/2010. Apa ruang lingkupnya, mulai orientasi dan sebagainya, keseharian. Kembali ke fokus lagi yang tadi pasal 30, 29, 30 yang 16/2009. Jenengan yang CPNS atau sekolah jenengan ada ketambahan formasi CPNS yang NIP Maret 2019. Formasi CPNS-nya ini mengisi guru ahli pertama, guru kelas, guru mapel, penjas atau agama. SKPNS-nya per April 2020 mereka bukan guru, calon guru. Jenengan mengamati atau pensiun ini? Kenapa kok jadi calon guru? Ini masalahnya. Selama ini mereka hanya gaji pokok saja, tunjangan-tunjangan keluarga, anak, beras, atau tunjangan JKM dan sebagainya ada di situ. Tapi tunjangan fungsionalnya yang terlalu sudah orang duit. Mereka secara kebetulan izin pelaksana umum kena dicari gaji setahun. Duduk guru. Karena satu mayoritas kemarin setelah saya cek, mayoritas belum memiliki sertifikat pendidik. Karena apa? Sudah ada berlaku untuk formal, angka 5 untuk dosen sudah ada berlaku. Saya pengen dari dosen di NIGN, saya pengen dari guru, pengen eksis dalam kelas di sertifikat pendidik. Itu nanti akan jadi. Kalau cek dari rapor itu SD, kok jembuk ini datanya. Saya cek ternyata rasionya PN-PN belum berimbang. Dari guru S1 dan yang belum S1 belum berimbang. Dari total guru yang ada yang seharusnya bersertifikat pendidik semua juga belum berimbang. Sehingga rapor mutu kita walaupun jid nomor 3 jadi kepala bidang, tapi itu ukuran telak, tangkaran telak saja bagi perencana yang becus perencanaan. Ini apa? Udah tak jelas aturan jelas sebagai soal polisi. Enggak sebetulnya. Oke, lanjut balik ke penyebab kena opo kok besok duit jabatan fungsional atau calon guru karena belum bersertifikat pendidik. Yang di situ disebutkan gak duit sertifikat induksi. Kenapa apa? Tidak berjalan ke dia. Padahal aturannya kan 2010. Kenapa kok tidak berjalan? Ya udah, Esmikul dulu menjadi dulu jadi.
Setelah kami koordinasikan dengan jabatan fungsional di BKD yang NIP Maret 2019 mereka sudah PN, ini tidak masuk sasaran induksi. Yang masuk sasaran induksi ini adalah yang NIP Desember 2020 kemarin. Plus P3K yang totalnya 218 pun mati papat, mengundurkan diri siji, diangkat di Metro Timur Lampung 1. Karek 200 kalau 6 nih. Dan itu karek 200 propas. KB ini sudah wassalamualaikum. Nah, 200 romas ini nanti aku yang kata dan tadi setelah saya koordinasi dengan BKD sampai kemarin webinar rencana nomor protek yang turun di pertengahan Februari ini mereka SPNP dan surat SK-nya nanti atau ID-nya diterimakan per Maret 2 minggu ke depan. Bolo-bolo user, bolo-bolo pengawas ini sudah mulai kasihkan gambaran petanya, silakan dicek dan diupdate ulang analisis kelebihan kekurangan dunia. Kalau peta per Maret nanti itu sudah clear, sehingga ketambahan guru baru, kegeser guru baru, mati-mati, stroke, sakit permanen dan sebagainya langsung masuk peta pulau anggap ini langsung pulau petakan untuk kebutuhan analisis ke depan. Dari total guru SD per sekarang ini 1.200, ini nanti akan pensiun di 2021 307, akan pensiun di 2022 336, sing pensiun 2020 kemarin 521, entek guru nih kompeten sampai 5 tahun. Ini kondisi di sini. Walaupun NIP ada tapi sakit permanen, bocor halus dan sebagainya itu sudah kalau anggap tidak ada, langsung masukkan analisis ke depan. Oke kan? Betul. Corak bolong-bolong. Lah bocor halus tapi gak ketoro, bocornya lo kempot, bocornya muter kan itu, bocornya muter ya lo cepet kempot. Lebih di depan kelas seperempat, oke normal. Di atas seperempat sudah mulai minggu sudah. Nah, ngajuan pemeriksaan kesehatan secara fisik oke, layak. Tapi secara rohani ke psikiater beliaunya kurang cakap. Sehingga rekomendasinya pengajuan pensiun dini. Tinggal dipanggil oleh wilkernya keluarga besarnya, iya ditarik kedok untuk pensiun dini atas permintaan sendiri dengan hormat, dengan kata lain dapat tunjangan pensiun dan masih bisa pengabdian 1 tingkat lebih tinggi. Hanya oke, nanti kita bahas di sesi belakang saja tentang kepegawaian total. Sekarang fokus di induksi ini tadi. Ini apa itu induksi sudah jelas, ini sudah ada di lampiran permennya. Tujuannya yang pulau kutipkan dari permennya adaptasi. Arek-arek cek nyar fresh graduate ini mereka sekolah biyen, kuliah biyen, praktek biyen di sekolah normal. Pas diangkat langsung kena pandemi. Praktek mulangi, latihan mulangi, ketemu tatap muka mudah. Dibutuhkan intuisi spesial. Karo bocah-bocah akhirnya pon mulangi, keterampilan harus biasa. Kemarin waktu saya ke kementerian, dari Bogor mampir ke kementerian, ada teman di Kominfo, akhirnya rekomendasinya ada 4 untuk Kabupaten Jombang setelah ngobrol-ngobrol. Di antaranya 1, peta Kabupaten Jombang masa pandemi ini seperti halnya di webinar atau di media atau di informasi digital yang bisa direkomendasikan untuk Kabupaten Jombang ini adalah kesiapan infrastruktur ICT. Ini harus disiapkan untuk Kabupaten Jombang. Ini rekomendasinya kemarin, walaupun ngobrol santai, tapi saya masih teringat betul rencananya kami adopsi dan dimodifikasi ini. Kesiapan infrastruktur ICT ini maksudnya bagaimana? Nek bahasane Jombang kan ngeten. HP sing rame loro wayahe parkir. Ngoten mawon. Rame dengan piro iki smartphone. Mantu Pak orang cuma 1 giga. Gak layak bolak-balik tung memori penuh. Walaupun RAM loro nanti persiapan RAM 4, nanti orang yang 23 sudah buka itu sudah ganti, gak lutut ganti sudah. Nah infrastruktur ICT ini disiapkan
Karena apa? Pembelajarannya daring. Nek daring butuh spek yang dukung. Malih sing asale manual ini dikonsep sekarang butuh jadi aktor sendiri, sutradara sendiri, produser sendiri, dibiayai produser, ya, editor sendiri. Tapi masa kurang dicolek kan mesti kayak tutorial kan diedit dari dewi, ngerekam sendiri. Ini yang harus dimiliki. Nah, yang kedua, setali tiga ulang atau gali bersambut dari nomor 1, talenta digital. Seperti ini online ini beberapa bulan kemarin. Seperti ini kebutuhan online yang baru-baru ini biasa pasif, tidak butuh dok, tidak loading dok, atau tidak butuh perlu saja. Nah, setelah infrastruktur ICT, gandengan nih talenta digital. Kontrol guru yang ada, peralihan dari manual ke digital, upload, angel, talenta digital. Jenengan pernah ambil penelitian tidak dari total siswanya jenengan cek wali murid kelas 6 sampai kelas 1 tertua beliaunya itu wali murid usia berapa, kelahiran berapa. Ini guru baru kemarin kalau kasih PR itu. Ayo coba, sekolah kelas bawah siapa, kelas atas siapa. PR cuma 1. Cek wali murid di wali kelas jenengan, siswa-siswa jenengan itu tertua mereka wali muridnya kelahiran tahun berapa. Terus gak ono 70-an, apa mana sudah mayoritas kelahiran 80 akhir 90-an. Indikator ini mereka hidup terus menangi zaman listrik, gak menangi zaman oblik. Dengan kata lain, mereka sudah gaya dan polanya berbeda. Kebutuhan anak dan pola gaya hidup mereka sudah berbeda. Padahal mereka 5, 10, 15, 20 tahun ke depan hidup seperti yang dimulai, mereka sudah lulus punya kualifikasi S1. Nah, isu strategis itu kalau sampaikan ke mereka, ke guru-guru baru kemarin, ini tantangan jenengan semua bapak ibu guru baru khususnya mereka siswa jenengan yang dititipkan jenengan, mereka akan hidup di zamannya. Dibutuhkan pendidik yang istimewa sejak sekarang. Nek gak ngono ora mentes mereka kata wong. Itu logo jadi. Oke, sambung kali ini kaya closing atau dulu. Oke, niki. Yang kula ingat itu di sini banyak pengajuan tim passing dari guru-guru GPI, guru tetap yayasan. Mereka bersertifikasi tunjangannya 1,5 juta. Nek pengen tim passing dipersyaratkan nomor 3. Guru tetap yayasan juga harus punya sertifikat induksi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Mereka orang kesentuh sakno. Ternyata program juga harus punya. Soal ini termasuk paket karir guru. Jelas nomor 1 tadi CPN. Jelas yang nomor 2 mungkin pesuruh penjaga, mungkin tenaga administrasi, akhirnya kuliah meningkatkan kompetensi, ambil jurusan keguruan, usianya guru saya ke-1, akhirnya melipat nanggoni guru. Itu namanya yang kedua, beralihan dari jabatan lain. Enak mana? Jenjang SMP contoh, guru kena hukuman disiplin dibebas tugaskan sebagai jabatan fungsional gurunya. Training jadi guru jadi peserta setelah usia atau masa hukumannya selesai kok gak nyaman ya kayak jadi guru pengen balik meneneng guru bisa sebelum usia 51 aturannya. Nah, apakah perlu diinduksi ya seperti ini? Tidak, karena seperti ini. Nah, kecuali yang belum pernah sama sekali. Nah, yang ini nanti yang nomor 3 ini guru tetap yayasan atau sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dari proses yang dilalui semuanya, nek lulus iki lho, sertifikat induksinya digunakan pemberkasan untuk pengangkatan jabatan fungsional pertama kali supaya tidak fungsional umum mereka. Ini nanti gawane atau kewajibannya guru-guru sing-singnya ini. Terus pelaksanaannya mulai toto-toto, pengenalan sekolah, pelaksanaan, penilaian, pelaporan. Nek zaman semono, nek CPN-nya setelah mereka menghadap ke kecamatan Wilker Kedibut atau Kedibut zaman semono, akhirnya diterno nek sekolah ini, niki bu, niki pak, niki sekolah ini jenengan, niki kepala sekolah ini guru-guru yang ada diterno. Saya kira jadi berarti guru sekolah ini, kon ngertos kon prosumai. Berarti nggak sekolah ini, kon persoalan di perapatan niku mau iki mau saya kon, mau gitu ya.
ngerti sekolah nek oh kowe iso Pak ini ya wis jenengan langsung sudah dhewe ya oh terus saiki lu dengan masa kayak ngene anak lagi nek diadani lewat HP jam kobul ya lewat HP selesai satu tidak ada masalah. Nah, transisi perubahan-perubahan yang seperti ini yang harus disesuaikan. Oke, iklan lagi lalu sing nomor lurus saiki nomor 3 sing rekomendasi dari Kominfo untuk coba. Yang nomor 3 ini adalah regulasi kudu jelas. Nek aturane koyok di lampiran 1 untuk guru, lampiran 2 untuk KS, yang lampiran 3 untuk pengawas dari 15/2018 tentang pemenuhan jam baik yang mlebu sampai Minggu atau liburnya Jumat atau yang istilah 5 hari kerja atau 6 hari kerja terselisih 37 jam setengah dengan memulangkan mulai jam itu sampai jam setengah 2 atau jam 2 bonus dino Jumat sampai jam 11.